Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahita Nur Anissa dari Keperawatan B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis pada perspektif fikih. Nah, simak penjelasan berikut ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih itu obat dan najis. Nah, obat adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, atau meringankan sebuah penyakit yang diderita manusia. Nah, obat dapat berupa bahan alami maupun sintesis dan tersedia dalam berbagai bentuk seperti pil, tablet, kapsul, sirup, salep, dan suntikan. Nah, penggunaan obat juga harus sesuai dengan petunjuk dokter atau tenaga kesehatan profesional lainnya ya, untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Nah, najis dalam bahasa Arab artinya adalah kotoran, sedangkan definisi menurut istilah disampaikan oleh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, najis secara literal bermakna segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat. Nah, sedangkan menurut mazhab Maliki, najis merupakan sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis pada perspektif fikih. Nah, penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur najis seperti berasal dari hewan yang diharamkan, misalnya babi, atau zat-zat yang secara interens dianggap najis dalam pandangan Islam, merupakan isu yang kompleks dan dinamis dalam fikih. Nah, tidak adanya satu pandangan tunggal yang disepakati seluruh ulama menunjukkan betapa rumitnya permasalahan ini yang menuntut pemahaman mendalam terhadap berbagai kaidah fikih, konteks kekinian, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya beberapa kaidah fikih yang saling berinteraksi, terutama kaidah darurat, maslahat mursalah, prinsip pencegahan bahaya, prinsip mencari kemaslahatan, dan kaidah-kaidah terkait najis dan taharah. Beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan penggunaan obat yang mengandung unsur najis dalam keadaan darurat. Sejumlah ulama, termaksud tokoh-tokoh seperti Syekh Mahmud Shaltut, Abdul Al-Karim Zaidan, Abdul Al-Mujid Salahi, dan Muhammad Al-Ashqar, serta didukung oleh beberapa hasil Kongres Fikih Kedokteran OKI, membolehkan penggunaan obat yang mengandung unsur najis jika dalam keadaan darurat. Kondisi darurat ini didefinisikan secara ketat sebagai situasi di mana nyawa seseorang terancam secara langsung dan nyata dan tidak ada alternatif pengobatan halal yang sama efektifnya atau tersedia. Dasar hukumnya adalah kaidah darurat yang merupakan pengecualian dari hukum umum, membolehkan melakukan hal yang haram atau membahayakan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Dalam konteks ini, bahaya yang dimaksud adalah kematian atau kerusakan kesehatan yang serius dan mengancam jiwa. Mereka berargumen bahwa larangan penggunaan najis menjadi tidak berlaku dalam keadaan darurat demi menyelamatkan jiwa. Ini merupakan penerapan prinsip dari Dar al-Mafasid, yaitu menghindari bahaya yang diprioritaskan atas Jalb al-Masali, yaitu mencari kemaslahatan dalam kondisi ekstrim. Pendapat yang membolehkan penggunaan obat dalam kondisi darurat ini seringkali disertai dengan pertimbangan yang sangat detail,
mengenai tingkat kemurnian dan proses sterilisasi obat. Jika proses sterilisasi telah menghilangkan unsur najis secara sempurna melalui metode-metode ilmiah yang telah teruji dan diakui, maka penggunaan obat tersebut lebih dibolehkan, bahkan di luar kondisi darurat. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa unsur najis yang telah hilang secara sempurna tidak lagi memiliki dampak hukum sebagai najis. Namun, jika proses sterilisasi masih parsial atau tidak sempurna sehingga masih terdapat sisa-sisa unsur najis, maka hukumnya tetap najis dan penggunaannya hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang sangat mendesak. Tingkat kemurnian dan metode sterilisasi haruslah terdokumentasi dan dapat terverifikasi untuk memastikan keabsahan pendapat ini. Pendapat lainnya lebih ketat membatasi penggunaan obat yang mengandung unsur najis hanya pada kondisi darurat yang sangat mendesak, dan setelah dipastikan secara komprehensif tidak ada alternatif pengobatan halal lainnya yang tersedia, baik secara konvensional maupun melalui pengobatan alternatif yang teruji keamanannya dan efektivitasnya. Proses sterilisasi yang dilakukan haruslah sempurna dan terdokumentasi dengan baik. Jika proses sterilisasi tidak sempurna, obat tetap dianggap najis dan penggunanya hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang memenuhi kriteria yang sangat mendesak, dan telah dilakukan upaya maksimal mencari alternatif pengobatan halal lainnya. Nah, adapun pendapat yang menolak penggunaan obat yang mengandung unsur najis meskipun dalam kondisi darurat. Pendapat ini berpegang teguh pada prinsip keharaman mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang najis meskipun dalam kondisi darurat. Mereka berargumen bahwa meskipun ada kondisi darurat, tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar, termaksud menghindari mengonsumsi zat-zat yang berbau najis. Nah, hadis-hadis yang melarang pengobatan dengan benda najis menjadi dasar argumen mereka. Mereka menekankan perlunya mencari alternatif pengobatan halal meskipun mungkin lebih sulit, mahal, atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, pendapat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan ketaatan pada hukum Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam situasi yang sulit. Perbedaan pendapat ini menunjukkan keberagaman ijtihad dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran. Perbedaan juga terlihat dalam berbagai mazhab fikih yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap teks-teks agama dan kaidah-kaidah fikih. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i tidak terdapat dalil yang secara umum menyatakan najisnya babi dalam semua kondisi. Berbeda dengan pendapat di mazhab lain, hal ini menunjukkan pentingnya memahami konteks dasar pemikiran dan metodologi ijtihad setiap pendapat sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis merupakan isu yang kompleks dalam Islam, bergantung pada beberapa faktor saling berkaitan seperti urgensi medis, ketersediaan alternatif pengobatan halal yang efektif, serta proses sterilisasi yang teruji dan terdokumentasi secara terperinci. Pemahaman mendalam terkait kaidah-kaidah fikih yang relevan seperti prinsip darurat, istihsan, dan maslahah mursalah menjadi kunci dalam menentukan hukumnya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan kompleksitas masalah ini, menuntut pertimbangan berbagai perspektif dan ijtihad yang bijaksana berdasarkan pemahaman komprehensif dan metodologi yang sahih. Konsultasi dengan ulama atau ahli fikih yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang kedokteran Islam sangat dianjurkan untuk mendapatkan fatwa yang akurat dan sesuai konteks.
mempertimbangkan aspek medis dan syar'i secara seimbang. Keselamatan jiwa memang prioritas utama, namun tetap harus dijalankan sesuai koridor syariat Islam, menghindari penyimpangan atau penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan berlandaskan pada kaidah-kaidah fikih yang tepat sangat diperlukan dalam menghadapi dilema ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.